Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian bertanya atau berpikir kenapa manusia itu berubah dari waktu ke waktu, yang tadinya nggak bisa berhitung jadi pandai berhitung, bahkan yang tadinya malu berbicara di depan umum jadi pinter bersosialisasi sampai bisa berpikir untuk masa depan itu mau seperti apa. Nah, semua itu kita akan pelajari dalam psikologi perkembangan. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Eva Rifatul Mahmuda. Di sini saya akan membahas materi tentang teori-teori klasik dalam psikologi perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah ilmu yang mempelajari perubahan individu secara menyeluruh dari masa kecil hingga dewasa dalam konteks pendidikan. Artinya, perkembangan psikologi tidak hanya melihat perubahan dari fisik saja, melainkan dari perubahan cara berpikir, cara merasakan sesuatu, cara berinteraksi, dan cara memahami nilai kehidupan. Nah, perubahan ini terjadi secara bertahap dan berkesinambungan, jadi tidak langsung secara instan atau secara tiba-tiba. Nah, ada beberapa aspek perkembangan dalam psikologi perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama ada aspek kognitif, yaitu berpikir. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan otak dalam memahami informasi yang kita dapat. Nah, semakin bertambah usia, kemampuan berpikir seseorang juga akan semakin kompleks. Nah, anak kecil berpikir sederhana, sedangkan remaja sudah bisa berpikir logis dan abstrak. Nah, lalu yang kedua ada afektif atau emosi. Nah, ini berkaitan dengan perasaan dan sikap. Nah, perkembangan afektif menunjukkan bagaimana seseorang belajar mengontrol emosi. Contohnya, kayak anak SD atau anak TK, anak kecil cenderung spontan mudah menangis. Ketika mereka emosi menangis, ketika mereka ingin sesuatu lalu tidak mendapatkannya mereka menangis. Sedangkan ketika sudah remaja atau sudah dewasa, mereka lebih mampu mengendalikan perasaan dan emosi mereka, tidak akan mudah menangis seperti waktu kecil. Lalu yang ketiga ada sosial. Nah, ini juga berkaitan dengan hubungan dengan orang lain atau interaksi dengan orang lain. Nah, manusia belajar berinteraksi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Contohnya, yang dari tadinya malu berbicara di depan umum, sekarang jadi bisa bersosialisasi atau public speaking-nya menjadi sangat bagus. Nah, itu perkembangan dalam bentuk sosial. Lalu yang keempat, ada moral. Nah, moral ini tuh berkaitan dengan benar atau salah. Nilai benar atau nilai salah. Jadi, ketika anak kecil, kita belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya ketika kita misalkan mendengar orang dewasa berkata kasar, dan lalu kita menirukannya karena kita itu tidak tahu berkata kasar itu benar atau salah. Sedangkan saat remaja atau sudah dewasa, kita itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan setelah dewasa itu, kita mempunyai prinsip hidup sendiri. Entah itu mau hidup ke jalan yang benar ataupun hidup ke jalan yang salah. Nah, itu mereka itu mempunyai prinsip hidupnya sendiri. Nah, jadi psikologi perkembangan itu mempelajari perubahan manusia secara menyeluruh dalam proses kehidupan. Nah, lalu yang kedua, ada teori psikoanalisis dari Freud. Nah, menurut Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan dari alam bawah sadar. Nah, Freud berpendapat bahwa tidak semua perilaku manusia disadari dan banyak tindakan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Nah, di dalam diri kita itu ada beberapa struktur kepribadian. Nah, yang pertama ada ID. ID itu bagian paling dasar dari manusia. Nah, ID ini berisi dorongan naluri seperti ingin makan, ingin senang, atau puas. Nah, ID bekerja tanpa mempertimbangkan aturan atau akibat. Misalkan nih, kita sedang puasa. Nah, kita lapar nih. Terus kita tetap makan karena kita lapar. Nah, itu ID. Jadi kita itu memikirkan keinginan kita sendiri gitu, tanpa memikirkan orang lain ataupun aturan yang kita harus lakukan. Nah, lalu yang kedua ada ego. Nah, ego ini penengah antara keinginan dan kenyataan. Nah, ego berfungsi untuk mengontrol ID agar sesuai dengan realita. Nah, ego ini mempertimbangkan situasi sebelum bertindak. Jadi, ego itu kita itu memikirkan dulu apa yang kita akan lakukan. Jadi kita tidak langsung bertindak, tetapi kita tuh berpikir terlebih dahulu. Nah, lalu yang ketiga ada superego. Nah, ini berkaitan dengan moral.
Nah, superego ini berisi nilai-nilai baik dan buruk yang dipelajari dari lingkungan, seperti orang tua dan masyarakat. Kepribadian seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Misalkan nih, ketika kita masih kecil, sangat sering dimarahi oleh orang tua karena hal kecil, tapi orang tua memarahinya dengan sangat besar. Nah, itu ketika anak tersebut sudah dewasa atau sudah besar, mereka akan mempunyai ketakutan. Lalu ketika kita menyepelekan atau tidak mengapresiasi hasil dari anak kita atau anak tersebut, dia itu setelah besar itu akan mengalami kurang percaya diri sama hasilnya. Nah, jadi implikasi itu guru tuh dalam pendidikan tuh guru tuh harus memahami latar belakang siswa, tidak langsung menilai perilaku siswa, lebih bijak dalam membimbing siswa. Lalu yang ketiga ada teori psikososial. Nah, menurut Erikson, perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Erikson menjelaskan bahwa dalam setiap kehidupan manusia menghadapi konflik atau tantangan psikologis. Nah, jika berhasil melewati tahap tersebut, maka perkembangannya akan positif. Dan jika gagal, maka bisa berdampak negatif pada kepribadiannya. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap penting yang saya akan jelaskan. Nah, yang pertama ada tahap initiative versus guilt. Nah, jika anak didukung, ia akan berani mencoba hal baru. Namun, jika ia sering dimarahi ketika ia akan mencoba hal baru, maka ia akan merasa takut, bersalah, dan tidak akan mau mencobanya. Jadi, ketika anak-anak nanti ingin mencoba hal yang kita lakukan, ajarin pelan-pelan, bukan dimarahin. Soalnya, kalau nanti dimarahin, anak tersebut akan takut untuk mencoba hal tersebut, dan ketika dewasa, dia tidak akan mau melakukannya. Karena semasa kecil, ia dimarahin ketika akan melakukan hal tersebut. Nah, lalu yang kedua ada tahap penting industri versus inferiority. Nah, anak belajar merasa mampu. Anak mulai menilai dirinya berdasarkan prestasi. Nah, jika anak diapresiasi ketika berhasil melakukan hal-hal tersebut, maka ia akan lebih percaya diri bahwa dia akan bisa melanjutkan hal selanjutnya lagi. Nah, jika sering gagal dan tidak dapat semangat dari orang-orang sekitar, maka ia akan merasa rendah diri dan berpikir tidak akan bisa melakukannya lagi, dan berpikir akan terus gagal dan gagal. Jadi meskipun anak tersebut gagal, kita tuh harus diapresiasi juga, harus beri semangat. Contohnya seperti ketika misalkan anak gagal dalam mendapatkan nilai 100 dalam ujian, lalu orang tua ataupun guru harus bisa menjelaskan bahwa gagal itu bukan berarti selesai, tetapi gagal itu awal dari perjuangan kita. Jadi kita tuh harus sebisa mungkin menjelaskan bahwa gagal itu bisa mengulang lagi dan bisa berhasil di lain hari atau di lain waktu. Lalu yang ketiga ada identity versus role confusion. Nah, remaja mencari jati diri. Nah, pada tahap ini individu mulai menentukan siapa dirinya dan tujuan hidupnya mau seperti apa atau mau kemana. Jika tidak menemukan arah, pasti akan merasa bingung. Lalu yang keempat ada teori kognitif. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui proses berpikir aktif. Nah, Piaget berpendapat bahwa anak bukan hanya menerima informasinya saja, tetapi secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Nah, ada beberapa proses dalam teori ini. Nah, yang pertama ada asimilasi. Nah, memasukkan informasi baru ke dalam struktur berpikir yang sudah ada. Anak itu mencoba hal baru berdasarkan pengetahuan lama yang telah dimiliki. Misalkan nih contohnya, anak kecil tahu kucing, lalu dia melihat harimau di kebun binatang. Dan mereka pasti langsung berpikir bahwa kucing sama harimau itu sesama jenis, dan harimau itu kucing versi besarnya. Nah, lalu ketika bertambahnya usia, dia tuh akan berpikir lagi dan dikasih tahu sama orang tuanya bahwa kucing sama harimau itu berbeda. Nah, itu pengetahuan dari pengetahuan lama. Lalu yang kedua ada akomodasi, menyesuaikan atau mengubah pemahaman. Nah, jika informasi baru tidak sesuai, maka anak akan memperbaiki cara berpikirnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Lestia Amanda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka